Satu, dua. Tidak, satu, dua, tidak. Satu, dua. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ziarah ke Pangarasa Al Habib Hussein luar Batang. Subhanallah, ini agak lesu nih, perjalanan udah 2 hari. Sekilas sejarah ataupun kisah Pangarasa Habib Hussein luar Batang, beliau adalah berasal dari Hadrol Maut, ya, datang ke Pulau Jawa itu lewat Sunda Kelapa. Nah, setelah di pelabuhan nyampe ke Sunda Kelapa, beliau akhirnya mendirikan surau ataupun musola kecil. Dan pada akhirnya para nelayan di malam hari banyak yang berdatangan kepada beliau untuk mengaji dan meminta doa. Subhanallah. Nah, pada suatu saat ada orang Tionghoa malam-malam hari dengan pakaian yang kuyup basah datang ke beliau dengan tergesa-gesa. Katanya, Al Habib, mohon bimbingannya, mohon lindungannya karena saya ini menjadi target ataupun TO dari POC karena saya akan dihukum mati. Akhirnya Pangarasa Habib dengan ramah, dengan akhlak yang mulia menerima dan melindungi. Ternyata benar, esokan harinya dari POC datanglah menyergap beliau. Tapi alhamdulillah bisa dihadang oleh Pangarasa Habib. Kata Pangarasa Habib, biar saya yang menjadi jaminannya, ini anak tidak akan apa-apa. Nah, akhirnya anak orang Tionghoa tersebut bebas dan masuk Islam. Subhanallah, ya. Nah, setelah mendengar itu, akhirnya banyaklah yang berdatangan ke Pangarasa Habib untuk meminta doa, mengaji. Namun orang POC semakin curiga, kalau ini dibiarkan semakin besar, semakin berbahaya. Akhirnya Pangarasa Habib dengan anak Tionghoa tersebut dihukum, dipenjara, ya, di Sunda Kelapa kalau nggak salah. Nah, ketika di penjara, maka Pangarasa Habib Hussein itu ada yang aneh, kata sipir penjara. Kok kenapa di luar Pangarasa Habib Hussein itu di majelisnya tetap mengimami sholat setiap waktu, tapi ketika lihat di sel beliau dalam kondisi tidur. Itulah keramatnya. Nah, setelah itu akhirnya Pangarasa Habib Hussein dibebaskan dengan permohonan maaf orang Belanda karena kelancangan. Setelah itu dari gubernur ataupun dari petinggi POC itu datang ke Pangarasa Habib Hussein untuk meminta tolong ramal anak saya, Bib. Itu kata Pangarasa Habib Hussein, anakmu yang namanya Sinyo akan menjadi orang besar. Nah, lama kemudian ternyata benar, yang namanya Sinyo anak Belanda tersebut menjadi gubernur Batavia. Ya, subhanallah, atas ramalan. Nah, ketika bapaknya itu orang Belanda mau meninggal dan menulis sebuah wasiat kepada putranya Sinyo itu yang udah menjadi gubernur Batavia, nanti temui Pangarasa Habib Hussein dengan ABC yang dijelaskan. Akhirnya ditemuilah Pangarasa Habib Hussein dan diberi imbalan oleh gubernur Batavia Sinyo tersebut 1 karung uang. Itu. Tapi subhanallah, maka uang tersebut oleh Pangarasa Habib Hussein dilempar ke laut. Dilempar ke laut, dikasih lagi, dilempar lagi, dikasih, dilempar lagi. Akhirnya ditanya oleh gubernur tersebut, wahai Pangarasa Habib, kenapa acap kali saya memberikan uang kok selalu dilempar ke laut? Itu kata Pangarasa Habib, itu bukan dilempar ke laut tapi dikirim ke ibu saya yang ada di Yaman. Subhanallah. Akhirnya rame-rame nih orang-orang Sunda Kelapa menganggap bahwa Pangarasa Habib membuang uang ke laut. Akhirnya dicarilah uang tersebut. Maka ada bahasa mencari uang ke kota. Itulah asal muasalnya. Subhanallah, ya. Nah, ternyata nggak ketemu. Akhirnya utusan dari gubernur Batavia mengutus kepada anak buahnya untuk ke Yaman ke sana, menanyakan benar nggak uang tersebut nyampe ke ibunya. Ternyata sepulangnya dari sana kabarnya benar, itu uang nyampe yang dikirim oleh Pangarasa Habib Hussein tersebut. Subhanallah, ya. Dan keramah yang terakhir, Pangarasa Habib Hussein ketika meninggal, beliau asalnya mau di makbarohkan ataupun dimakamkan di Tanah Abang. Namun acap kali dibawa ke sana, keranda tersebut tiba-tiba kosong.
2 kali tiba-tiba kosong, akhirnya kesepakatan warga dimakamkanlah di luar batang. Subhanallah. Itulah sekelumit kisahnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dedin hatur dengan sadayana tim goreng teh kita dasarnya hoyong. Namun ditugas ku percintaan orang anu dibikanya aku ahli solehin betul-betulna orang kudu nikmat di bagian kia berita tiasa ge. Kanggo salajengna pribados mulai bersama mama angkat kaki dul tahun 55 nya maksudna ke Bojong Gede, di Bojong Gede